Ya, kita lanjutkan dengan materi berikutnya yaitu paging atau pagination. Di sini kita akan mempraktikkan paging terhadap table cats. Ya, kita perhatikan terlebih dahulu di database bahwa database untuk mencoba fungsi paging itu data jadi di databasenya harus agak banyak supaya terlihat next page dan seterusnya. Nah, di sini tabel kucing sudah isinya banyak ya. Nah, kita demokan dahulu seperti apa itu paging. Ya, kita buka main sketch. Ya, di sini saya atur data kucing satu halaman 5 data ya. Jika kita next halaman 2, nah halaman 2, 3 dan last itu halaman terakhir. Ini kita setting satu halaman 5 data kucing. Ya, jadi ada 6 halaman. Total dia 6 halaman untuk data kucing jika kita satu halaman kita atur 5 data. Nah, bagaimana ini bisa berlaku seperti ini sedangkan di table database-nya ini seperti ini. Nah, kita modifikasi di query-nya. Ya, pertama kali kita modifikasi adalah di bagian modelnya ya. Jadi kita cek dulu ke model cat-nya ya, buka cat model, lalu ke bagian fungsi read. Nah, tambahkan dua parameter di fungsi read yaitu limit dan start. Apa itu limit dan start? Ya, limit dan start adalah untuk membatasi query per halaman ya. Limit ini untuk membatasi query berapa jumlah data yang akan ditampilkan dalam satu kali tampil, itulah fungsinya limit ya, listDB limit ini. Nah, limit ini mau berapa halaman, mau berapa data per halaman ya, ini kita masukkan dalam variabel limit. Lalu start adalah akan dimulai dari data keberapa ya. Akan dimulai dari data keberapa setelah data, jadi start ini akan dimulai setelah data keberapa ya, ada kata setelahnya ya, akan dimulai setelah data keberapa. Misalnya startnya 10, maka dia startnya dari 11 mulai query-nya ya. Jika startnya 10, maka query-nya dimulai dari 11, data ke 11. Jika dia startnya ada 5, maka query-nya akan dimulai dari data yang ke 6. Nah, seperti itu. Jadi startnya adalah setelah data keberapa ya startnya. Jadi kalau startnya 0, maka dimulai dari 1. Jika startnya 5, maka query-nya dimulai dari yang ke 6 dan seterusnya. Nah, itulah fungsi dari limit dan start. Nah, ini limit dan start ini kita dapat datanya dari controller cat ya. Kita buka controller cat-nya di bagian index ya. Jadi list itu ada di bagian index, cat list adalah menggunakan fungsi index, maka kita gunakan di dalam fungsi indeksnya. Dari mana kita ambil sintak paging ini? Diambil dari user guide dari code emitter itu sendiri. Kita bisa lihat di sini pagination class ya. Nah, ini yang saya ambil. Jadi di sini settingan konfigurasi untuk pagingnya. Oke, kita kembali ke controller cat. Ya, ini ambil dari tutorial ya. Nah, di sini settingan. Jadi pertama kita loading library-nya, load library pagination. Lalu kita setting base URL. Ini base URL ini untuk apa? Untuk menunjukkan dia berada di fungsi mana untuk indeksnya, apa untuk pagingnya ya. Kebetulan kita berada di fungsi indeks, maka kita isi dia dengan control cats. Berarti fungsi paging ini kita simpan di control cats dengan fungsi indeks ya, gini ya. Jadi harus ditentukan supaya nanti nomor halamannya tidak kacau ya, harus beraturan. Nah, setelah indeks itulah nomor-nomor atau settingan-settingan per halamannya ya. Jadi kita atur dia base URL-nya dulu. Kita simpan di mana fungsi paging ini, di fungsi di control cats dengan fungsi index. Oke, setelah kita config base URL, nah yang berikutnya adalah config total rows. Ada berapa baris, ada berapa data semuanya di table yang kita ingin paging. Dalam ini table cats, maka kita gunakan fungsi dari database-nya. Jadi count all ini untuk menghitung ada berapa data di table cats ya. Maka total rows-nya adalah sejumlah data yang ada di table cats dengan fungsi count all. Maka kita dapat mendapatkan sebuah angka, itu adalah total data di table kucing. Konfigurasi berikutnya adalah per halaman. Jadi satu halaman mau berapa data? Nah, ini 5 ya. Saya setting 5 dulu.
ada 5 data per halaman, maka di sini kita simpan dalam config per page. Nah, setelah itu kita atur inisialisasinya. Nah, kita inisialisasi dengan sesuai dengan konfigurasi yang sudah kita buat di sini ya. Nah, setelah itu kita setting limit dan startnya ya untuk query-nya. Nah, limit ini kita samakan dengan config per page ya. Jadi limit itu sama dengan config per page. Jadi kalau config page-nya per 5, maka limitnya adalah 5. Jadi jumlah data yang tampil dalam satu halaman itu 5 sesuai dengan konfigurasi per page. Nah, untuk yang start dimulai data setelah data keberapa ya. Dimulai setelah data keberapa, maka kita mengambil dari URI segment. Ya, apa itu URI segment? Itu adalah penggalan atau potongan-potongan URL di coordinator khususnya ya. Jadi jika kita lihat di aplikasinya, nah jika kita klik, nah URI segment itu dimulai dari controller ya. Ini cat 99 adalah controller. Nah, ini URI segment 1, URI segment pertama. Nah, index itu fungsinya adalah URI segment kedua ya, URI segment kedua. Nah, 5 adalah URI segment ke-3 ya. Jadi cats adalah URI segment 1, index URI segment 2, 5 URI segment 3. Ya, jika kita kembali ke menu awal, kita akses cats, manage cats dari menu. Nah, ini dia kosong ya, tidak ada URI segment 1, 2 dan 3. Tidak ada URI segment 2 dan 3, satu hanya cat saja. Maka kita filter dia di bagian menggunakan sort if. Jika ada, maka ambil URI segment 3. Jika tidak ada, maka ambil 0. Ya, kita perhatikan. Jadi start ini kalau ada URI segment 3 ya, jadi kalau ada URI segment 3, maka ambil URI segment yang ke-3. Kalau tidak ada, maka ambil 0. Nah, jadi jika kita lihat halaman berikutnya, next ya. Nah, ini sudah ada URI segmentnya ya. Cat 1, index 2, 5, 3. Maka dia akan mengambil yang 5 URI segment atau startnya ya. Start dari query-nya. Yaitu penjelasan dari start dan limit. Nah, lalu start limit ini kita kirim ke model yang tadi yang kita udah modifikasi, yaitu model cats yang fungsi read, limit dan start. Nah, itu kita sudah mengirimkan limit dan start ke dalam model cats dalam fungsi read, sehingga nanti tampilan per halamannya sesuai dengan limit dan startnya. Oke, kita lalu berikutnya langkah terakhir adalah menampilkan linknya ya, menampilkan link tadi yang 1, 2, 3, 4 next last. Nah, itu di view-nya ya. Kita buka cat list, lalu cukup dengan tambahkan satu baris ini, tambahkan display pagination create link. Nah, ini untuk menampilkan link yang tadi 1, 2, 3 first last dan sebagainya ya. Jadi tambahkan satu baris ini untuk menampilkan link dari pagingnya. Oke, itu sudah selesai untuk settingan paging ya. Jadi kita atur di modelnya dengan limit dan start, lalu kita ambil data limit dan startnya di settingan dalam fungsi index, kita konfigurasi pagingnya, kita load library-nya, lalu kita inisialisasi berdasarkan konfigurasinya, lalu kita atur limitnya, atur startnya, kita kirimkan ke dalam model read, ke dalam model cats dalam fungsi read berapa limit dan start datanya. Oke, limit adalah batas data per halaman datanya mau berapa data. Lalu start adalah nilai awal untuk memulai sebuah query setelah data start ya, setelah nilai start. Misalnya kalau startnya 0, maka query dimulai 1. Jika startnya 5, maka query-nya mulai dari 6 dan seterusnya. Oke, kita lihat kembali di aplikasinya. Masih ada yang mengganjal kah ya? Kita manage cats ya. Ini halaman 1, 1, 2, 3, 4, 5. Halaman 2 masih 1, 2, 3, 4, 5. Halaman 3 juga masih 1, 2, 3, 4, 5. Halaman 5 ya. Ini datanya sebenarnya sudah berbeda ya. Hanya karena si nomor urutnya ini tidak berubah. Kenapa? Karena nomor urutnya masih mengikuti dari i manual di view-nya ya. Kita lihat i-nya. Ya, jadi di view-nya
itu hanya i. Jadi kalau i-nya selalu berlalu dari 1. Jadi kalau mau halaman berapapun dia akan mulai dari 1. Maka i-nya mulai dari 1. Nah, untuk itu i-nya kita harus modifikasi supaya dia mengikuti jumlah per halaman. Nah, i ini sebetulnya adalah start ditambah 1 ya. Kita lihat i. Jadi jika startnya 0, maka i-nya 1. Startnya 5, i-nya 6. Startnya 11, i-nya 12. Startnya 10, i-nya 11. Nah, kita bisa gunakan hal tersebut. Kita gunakan data, kita buat kirimkan data, sebuah data i. Isinya apa? Nah, variabel start ditambah 1 ya. Jadi i adalah start ditambah 1. Nah, jadi bagi dia akan kita kirimkan juga dalam bentuk data ya, supaya mudah dikirimkan dalam view, maka kita masukkan dalam variabel data i. Ya, i adalah start ditambah 1. Jadi kalau startnya 0, i-nya 1. Startnya 5, i-nya 6, dan seterusnya. Ya, kita save, lalu kita ubah i-nya di sini. Nah, ini karena i-nya sudah dari sana, nggak usah kita inisialisasi. Kita hapus saja pembukaan variabelnya, langsung kita i++. Oke, kita lihat hasilnya. Kita refresh. Halaman 1, halaman 2, 6, 7, 8, 9, 10, halaman 3, 11, 15, halaman 4, 16 sampai 20, halaman 5, 21 sampai 25, halaman 6, 26 sampai 29. Itu jika dia per halamannya adalah 5. Nah, kita ubah per halamannya menjadi 10 misalnya. Bagaimana caranya? Ya, kita tinggal setting per page-nya. Konfigurasi per page-nya kita ubah menjadi 10. Kalau kita jalankan lagi di aplikasinya, ya, dia sudah 10 data ya, hanya 3 halaman karena ada 10. Nah, jadi 11 sampai 20, 21 sampai 29, 1 sampai 10. Nah, itulah cara penggunaan paging atau pagination di dalam Codemeter ya. Kenapa kita repot menggunakan PHP? Ya, sebetulnya banyak bawaan dari Bootstrap ya untuk paging ini, menggunakan jQuery ya, sangat mudah menggunakannya. Tapi sekali lagi, itu jika kita menggunakan JavaScript ada kelemahan. Jika usernya nakal disable JavaScript di browser, maka paging tidak akan berjalan karena JavaScriptnya di disable. Nah, jika menggunakan PHP atau menggunakan bawaan dari framework Codemeter, maka dia tidak bisa memodifikasi ya, karena ini bawaan dari server. Jadi dia tidak bisa memodifikasi server. Jadi pagingnya akan terus berjalan walaupun JavaScript dimatikan. Jika kita menggunakan jQuery, maka jika JavaScriptnya dimatikan, maka pagingnya tidak akan berjalan ya. Dan jika kita menggunakan jQuery, itu tidak cocok untuk datanya banyak. Jika datanya sudah ribuan, maka loadingnya akan lama, karena dia sebetulnya hanya menyembunyikan saja ya, tidak dalam query tapi menyembunyikan data yang banyak lalu dipecah-pecah dalam beberapa halaman. Kalau datanya ribuan, maka jQuery-nya itu akan menjadi berat, lambat berjalannya. Nah, jangan menggunakan PHP, maka dia akan lebih ringan ke server karena dia menggunakan query. Jadi query per halamannya dibatasi, dimulai data keberapa, dan seterusnya dan seterusnya. Jika user mematikan JavaScript pun tidak masalah karena kita sudah menggunakan bahasa dari server ya, PHP. Jadi user tidak bisa memodifikasi file di server. Nah, itulah penjelasan dari penggunaan paging atau pagination di Codemeter. Oke, untuk materi Codemeter saya cukupkan sampai dengan fungsi paging. Silahkan dikerjakan project akhirnya dengan mengikuti proposal yang sudah disetujui dan fungsi-fungsi yang harus minimal ada di dalam aplikasi tersebut. Oke, terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.